Malam Pak Kusman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sinta Kumala Syari, Dinda Nurdianti, saya Fioren Tirta Chandra, Stefani Putri Jaya, Wafi Faisal Fala, Catherine Triananda, dan Satijah. Di sini penerapan berpikir kritis kami akan membahas topik vonis bebas Ronald Tanur. Vonis bebas Ronald Tanur, pakar hukum pidana sulit memahami jalan pikiran hakim. Pakar hukum pidana menyebut jalan pikiran hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur tak bisa dipahami baik secara sosiologis maupun yuridis. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, Gregorius Ronald Tanur dijatuhi vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti yang berusia 29 tahun pada Oktober 2023 lalu. Ketua Majelis Hakim Erin Tua Damanik menyatakan, Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah karena terdakwa masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban pada masa kritis, terdakwa juga sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai putusan Hakim Erin Tua Damanik yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti tersebut sulit untuk dipahami baik dari sudut logika maupun yuridis, serta bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Fikar menganggap putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak adil, baik mengenai seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan maupun dalam penanganan kasus Ronald Tanur. Ia menilai hakim hanya mempertimbangkan bukti yang dapat membebaskan terdakwa saja. Menurutnya, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang diperiksa di persidangan. Hakim membebaskan terdakwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal pembunuhan 338 KUHP atau pasal kedua 351 ayat 3 KUHP atau yang ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Satijah. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Kusman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Hakim bebaskan Ronald Tanur. Identifikasi pada tahun 2024, 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tua Damanik, Mangapul, dan Herunanidyo membebaskan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Hakim Erin Tua beralasan tidak ada saksi yang melihat langsung pembunuhan tersebut. Analisis peristiwa ini dapat dianalisis melalui beberapa perspektif penting. Pembebasan Ronald Tanur oleh hakim yang didasarkan pada kurangnya saksi langsung sebenarnya bisa dipahami secara hukum, karena prinsip in dubio pro reo mengharuskan pembebasan dalam keraguan. Namun keputusan tersebut menjadi kurang valid jika bukti lain seperti rekaman CCTV atau bukti frekuensi yang relevan terabaikan. Pembatalan pemutusan oleh Mahkamah Agung menunjukkan adanya bukti atau analisis yang lebih kuat yang mengkoreksi kesalahan hukum pada putusan pertama. Hal ini mengidentifikasikan bahwa proses hukum pada tingkat pengadilan awal mungkin kurang teliti atau menyeluruh. Selain itu, jika terdapat indikasi keterlibatan suap terhadap hakim, keputusan yang diambil harus dipertanyakan karena hal tersebut melanggar prinsip keadilan yang seharusnya murni berdasarkan bukti. Penangkapan hakim terkait dugaan suap memperhatikan bahwa keputusan mereka bisa jadi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merusak integrasi pengadilan, dan jika terbukti keputusan tersebut tidak memenuhi syarat keadilan yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum. Evaluasi terhadap kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pembebasan Ronald Tanur dapat dipahami dari sudut pandang hukum, mengingat tidak ada bukti langsung yang mendukung tuduhan pembunuhan, proses hukum yang terburu-buru dan dugaan suap pada hakim merusak integrasi keputusan tersebut. Pembatalan oleh Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan tersebut dengan menghadirkan bukti yang lebih kuat. Sementara penangkapan hakim terkait dugaan suap
mengindikasikan adanya faktor eksternal yang mencederai prinsip keadilan. Secara keseluruhan, keputusan awal mencerminkan kelemahan dalam penerapan hukum yang objektif dan munculnya pernyataan serius dari aspek etika dan moralitas hukum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak Tija atas penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan kategori klaim. Yang pertama itu ada klaim, yaitu keputusan hakim untuk membebaskan Ronald Tanur dapat dipertahankan secara hukum karena tidak ada bukti langsung yang mendukung tuduhan pembunuhan. Nah, ini kenapa bisa disebut klaim? Karena merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan atau dibantah, tergantung pada bukti yang ada. Lalu yang kedua juga ada non-klaim, yaitu kasus Ronald Tanur terjadi pada tahun 2024. Nah, ini bukan klaim karena hanya menyatakan fakta tanpa ada argumen yang bisa dipertahankan atau dibantah. Lalu yang ketiga ada klaim nilai, yaitu keputusan pembebasan Ronald Tanur tidak adil karena mengabaikan prinsip keadilan. Nah, ini disebut klaim nilai karena mengandung penilaian subjektif tentang keadilan atau ketidakadilan dalam keputusan hukum. Lalu selanjutnya juga ada klaim faktual yang berisi Mahkamah Agung membatalkan keputusan pembebasan Ronald Tanur dan menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Nah, penjelasan ini kenapa disebut klaim faktual? Karena menyatakan peristiwa yang terjadi, yang dapat dibuktikan dan diverifikasi melalui sumber yang sah. Nah, di selanjutnya juga ada klaim objektif, yaitu 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur. Nah, ini klaim objektif karena berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Lalu selanjutnya juga ada klaim subjektif yang isinya keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur sangat mengecewakan banyak orang. Nah, kenapa di sini disebut klaim subjektif? Karena mencerminkan perasaan atau pandangan pribadi yang bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga ada klaim nilai preskriptif, yaitu yang isinya hakim seharusnya tidak membebaskan terdakwa jika ada indikasi ketidakadilan dalam proses hukum. Nah, di penjelasan di sini karena klaim ini menyarankan tindakan yang seharusnya diambil berdasarkan nilai keadilan atau moral. Lalu yang terakhir ada klaim faktual deskriptif, yaitu isinya pada tahun 2024, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur karena tidak ada bukti saksi langsung yang mendukung tuduhan pembunuhan. Nah, klaim faktual deskriptif ini karena menggambarkan kejadian atau fakta yang terjadi dan dapat diverifikasi. Demikian penjelasan mengenai kategori klaim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wafi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan argumen utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang argumen atau keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur meskipun ada dugaan kuat keterlibatannya dalam pembunuhan dini. Sera Afrianti menunjukkan ketidakadilan. Lalu, pembebasan tersebut mengakibatkan bukti forensik, rekaman CCTV, dan fakta-fakta lain yang bisa menunjukkan keterlibatannya, yang berpotensi merusak integritas sistem hukum yang berusaha mencari keadilan, sehingga keputusan seperti ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Lalu terdapat counter argumen. Untuk counter argumennya itu keputusan hakim untuk membebaskan Ronald Tanur berdasarkan kurangnya bukti langsung adalah langkah yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, yaitu in dubio pro reo. Jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Tanur bersalah, maka pembebasan adalah keputusan yang sah secara hukum. Lalu ketidakadilan baru terjadi jika keputusan ini melanggar prosedur hukum atau didorong oleh faktor eksternal seperti suap. Selanjutnya adalah silogisme kategoris. Untuk silogisme kategoris adalah bentuk deduksi yang terdiri dari 2 jenis premis dan sebuah kesimpulan yang logis. Berikut adalah contoh silogisme kategoris terkait ketidakadilan dalam kasus ini. Itu terdapat 2, yaitu premis mayor dan premis minornya. Untuk premis mayornya, jika keputusan hukum diambil tanpa mempertimbangkan bukti,
dan cenderung merugikan keadilan, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak adil. Lalu untuk premis minornya, keputusan pembebasan Ronald Tanur mengakibatkan bukti lain yang relevan dan berpotensi merusak keadilan dalam proses hukum. Maka kesimpulannya, keputusan pembebasan Ronald Tanur adalah keputusan yang tidak adil. Selanjutnya akan dijelaskan pola deduktif oleh rekan saya, Stefani. Ya, terima kasih Wafi. Selamat malam Pak Kusman. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola deduktif spesifik. Yang pertama adalah argumen modus ponens. Dengan rumus jika P maka Q, P terjadi maka Q juga terjadi. Dalam kasus ini, jika seorang hakim menerima suap, maka keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak adil. Hakim dalam kasus Ronald Tanur telah menerima suap. Oleh karena itu, keputusan dalam kasus tersebut kemungkinan besar tidak adil. Yang kedua adalah argumen modus tollens. Dengan rumus, jika P maka Q, tetapi Q tidak terjadi, maka P juga tidak terjadi. Dalam kasus ini adalah jika bukti yang kuat menunjukkan adanya kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah. Karena terdakwa tidak dinyatakan bersalah, maka bukti yang kuat tidak dianggap menunjukkan adanya kekerasan yang menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah argumen dilema dengan rumus P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S. P atau Q terjadi, maka R atau S terjadi. Dalam kasus ini, terdakwa Ronald Tanur dapat dihukum karena terbukti bersalah atas kekerasan atau dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Yang keempat adalah argumen silogisme hipotesis. Dengan rumus, jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Dalam kasus ini adalah jika terdapat bukti yang sah yang membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Oleh karena itu, jika ada bukti yang sah, terdakwa akan dibebaskan. Dan yang terakhir adalah argumen silogisme disyuntif. Dengan rumus P atau Q, jika bukan P, maka Q. Ronald Tanur dapat dianggap bersalah atau bukti tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan langsungnya. Oleh karena itu, bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Ronald Tanur, maka Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Catherine. Silahkan. Ya, selamat malam Pak Kusman. Saya akan menjelaskan argumen induktif spesifik. Yang analogi, kasus Ronald Tanur dapat dianalogikan seperti seorang siswa yang dicurigai mencontek saat ujian. Beberapa teman sekelasnya melihatnya sering melihat ke arah lain selama ujian, dan ada kemungkinan dia melihat jawaban dari temannya. Namun ketika diperiksa, tidak ada bukti konkret seperti catatan contekan atau kesaksian langsung bahwa dia benar-benar menyalahin jawaban dari orang lain. Karena tidak ada kebuktian yang cukup kuat, sekolah tidak dapat menghukumnya meskipun ada kecurigaan. Lalu yang kedua ada generalisasi induktif. Dalam banyak kasus hukum, terdakwa hanya dapat dihukum jika ada bukti yang cukup kuat yang membuktikan keterlibatannya secara langsung. Pada kasus-kasus sebelumnya, banyak orang yang tidak dinyatakan bersalah karena bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan. Karena kasus Ronald Tanur juga memiliki bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsungnya, maka dia pun tidak dinyatakan bersalah. Lalu yang terakhir ada kausalitas yang disebut jika bukti dalam satu kasus tidak cukup kuat, maka terdakwa biasanya dibebaskan karena asas praduga tak bersalah. Dalam kasus Ronald Tanur, bukti yang ada dianggap tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan langsungnya. Oleh karena itu, akibat dari kurangnya bukti yang kuat, Ronald Tanur tidak dinyatakan bersalah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Kasinta, silakan. Oke, selamat malam semuanya, Pak Kusman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir informal. Dari artikel kasus yang kami analisis, terdapat beberapa kesalahan berpikir informal yang relevan dengan pelajaran kita pada mata kuliah penalaran reflektif I.
Berikut saya akan menyampaikan dan menjelaskan sejumlah kesesatan logika yang dapat kami ambil dari artikel tersebut, beserta mungkin contoh sederhana atau analogi untuk memahami lebih lanjut. Yang pertama, argumentum id ignorantiam atau kesalahan dari ketidaktahuan. Argumen ini menganggap ketidaktahuan atau kurangnya bukti sebagai alasan untuk menerima atau menolak suatu klaim. Dengan kata lain, asumsi ini menyatakan bahwa tidak adanya pengetahuan yang dapat memperkuat salah satu sisi argumen saja. Nah, pada artikel kasus yang kami ambil, di situ dinyatakan bahwa karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan langsung Ronald Tanur, maka dia pasti tidak bersalah. Contoh argumen yang lebih sederhana selain pernyataan ini misalnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alien tidak ada, jadi alien pasti ada. Nah, kurang lebih argumentum ad ignorantiam itu adalah seperti itu contohnya, jadi kesalahan dari ketidaktahuan. Jadi hakim dengan ketidaktahuannya menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak bersalah. Selanjutnya, post hoc ergo propter hoc atau kausalitas palsu. Kausalitas ini merupakan kesalahan logika yang terjadi jika seseorang beranggapan bahwa jika dua peristiwa terjadi berurutan, maka peristiwa pertama menyebabkan peristiwa yang kedua. Kesalahan ini menganggap hubungan sebab akibat hanya berdasarkan urutan kejadian tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Nah, pada artikel contoh kasus tersebut ada pernyataan yang menyatakan bahwa Ronald Tanur berada di tempat kejadian sebelum insiden terjadi. Jadi dia pasti pelakunya. Sehingga kesalahan logika ini akibatnya adalah ketergantungan pada urutan kronologis tanpa bukti konkret. Padahal kan seharusnya ada bukti konkretnya gitu. Jadi bukan semata-mata sebab akibat, tapi seharusnya ada buktinya. Gitu. Yang ketiga, false dilema atau dilema palsu. Pernyataan ketiga yang dapat kami ambil dari artikel tersebut adalah di situ dinyatakan bahwa jika Ronald Tanur tidak dihukum, berarti sistem hukum kita lemah. Kesalahan logika ini merupakan false dilema yang menyajikan dua opsi seolah-olah itu merupakan satu-satunya pilihan, padahal ada alternatif lain. Dalam argumen ini, kita dipaksa untuk memilih antara dua pilihan ekstrim tanpa mempertimbangkan opsi lain yang lebih rasional. Kesalahan logika ini sering digunakan untuk membatasi pandangan atau menciptakan kesan bahwa pilihan yang ada sangat terbatas meskipun kenyataannya tidak demikian. Contoh sederhana dari false dilema ini yang mungkin juga bisa dimengerti, misalkan kamu harus memilih antara menjadi kaya atau menjadi bahagia, tidak ada jalan tengah gitu. Jadi pada kasus tersebut kenapa dinyatakan false dilema? Karena pilihannya cuma dua. Jika Ronald Tanur tidak dihukum berarti sistem kita lemah. Padahal kan kalau dia tidak dihukum bukan semata-mata karena sistem hukum kita lemah. Dari contoh argumen dalam kasus yang terkait tersebut, kesalahan berpikir terjadi akibat pemikiran yang menyederhanakan pilihan hanya menjadi dua saja gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Sehingga hal tersebut juga merupakan kesesatan berpikir formal. Selanjutnya, argumentum ad populum. Apakah pengertian dari argumen tersebut? Argumen tersebut lebih dikenal dengan bandwagon fallacy, yaitu kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu pernyataan benar atau baik hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh sederhana, semua orang menggunakan iPhone, jadi iPhone pasti yang terbaik. Padahal belum tentu iPhone merupakan yang terbaik. Nah, pada artikel kasus Ronald Tanur ini ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa banyak orang percaya bahwa Ronald Tanur bersalah, jadi dia pasti bersalah. Jadi di sini terlihat jelas bahwa pernyataan tersebut merupakan salah satu kesesatan berpikir. Selanjutnya, argumentum ad hominem circumstantial, yaitu kesalahan logika yang menyatakan argumen kepada subjek dengan mengaitkan pandangan mereka pada keadaan pribadi atau kepentingan tertentu,
bukan pada inti argumen. Contoh sederhananya apa ya? Contoh sederhananya misalkan tentu saja kamu mendukung kebijakan itu karena kamu seorang pengusaha. Jadi jelas kebijakan tersebut akan menguntungkan bisnismu. Nah, misalkan argumen yang seperti itu dapat merupakan contoh sederhana untuk mengerti jenis argumen yang ini. Nah, sedangkan pada artikel Ronald Tanur itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa Ronald Tanur berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, jadi pasti dia bisa lolos dari hukumannya. Nah, kenapa hal ini merupakan sebuah bentuk kesalahan logika? Karena latar belakang dari Ronald Tanur itu sendiri gitu yang dikaitkan dengan argumen, bukan berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu, sehingga argumen ini berusaha menunjukkan bahwa pandangan atau posisi subjek dari Ronald Tanur tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kepentingan pribadi atau kekayaannya atau background-nya gitu. Nah, tujuan dari argumen ini adalah biasanya untuk merusak kredibilitas subjek dengan cara menunjukkan bahwa pendapat mereka tidak objektif atau bias karena faktor-faktor tersebut. Meskipun ya argumen tersebut belum tentu salah juga, mungkin memang ada benarnya gitu, tapi ya belum tentu benar gitu, dan belum tentu salah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi berpikir kritis beserta komponen-komponen yang terdapat di dalamnya untuk sekiranya dapat dipahami lebih lanjut. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap individu, baik dalam konteks akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita semua yang belajar mengenai hukum. Kami berharap informasi yang kami sajikan hari ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengetahuan serta wawasan semua rekan-rekan yang mungkin berkesempatan melihat presentasi kami. Atas perhatian yang diberikan, saya Sinta beserta 6 anggota kelompok lainnya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga berkenan dengan presentasi yang kami sampaikan.